Oke, oleh semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Hati Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan fluida dinamiknya dengan sub pokok bahasan yaitu eh, gaya angkat pesawat. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang bagaimana pesawat itu bisa terbang, bagaimana pesawat itu bisa mengangkut beban. Ya, oke, lanjut ke pembahasan. Ini saya tampilkan gambar sebuah pesawat Qatar Airways ya. Saya ambil dari gambar pixel.com ya. Nah, di atas adalah pesawat yang lagi terbang ya. Kemudian ini akan kalau mungkin saja dia akan landing atau mungkin take off ya. Nah, ini yang bawah adalah gambar menunjukkan sayap pesawat ya. Sayap pesawat ini keadaannya sayap atau mata ini lagi ke bawah ya. Ini artinya apa? Uh, sayap ini akan merubah kecepatan udara di atas sayap dan di bawah sayap ya. Dan kalau misalkan posisi sayap seperti ini kemungkinan besar ya itu kecepatan udara di bawah sayap kecepatannya tinggi ya. Sehingga nanti kalau kecepatan tinggi, tekanannya pasti rendah. Begitu juga ketika posisi pesawat posisi sayap seperti ini, maka di atas itu kecepatannya di sekitar sini itu rendah ya. Nah, maka tekanannya besar. Nah, sehingga nanti pesawat ini dalam keadaan akan landing ya. Nah, sedangkan ini kemungkinan besar dia lagi naik ya. Nah, oke. Nah, saya jelaskan ya. Nah, ketika sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan tertentu ya, ketika bergerak dengan kecepatan tertentu, misalkan ini kecepatan pesawat ke sini ya, dengan kecepatan rata-rata api. Nah, nanti antara eh, badan depan dengan belakang itu ketinggiannya tidak terlalu beda gitu ya. Tidak terlalu beda ya, tidak sampai puluhan meter ya, paling berapa meter lah. Sedangkan pesawat sendiri ketika terbang itu tidak datar, tapi agak miring naik ke atas ya, naik ke atas ya. Miringnya ke belakang ya. Nah, sudutnya toras saja kita sebut theta. Kenapa? Karena di situ untuk untuk membedakan ya, untuk menimbulkan perbedaan antara tekanan atas dan tekanan bawah dan kecepatan atas dan kecepatan bawah di di sekitar pesawat di sekitar sayap pesawat. Oke. Ketika pesawat bergerak, nah nanti di sini juga memotong udara atau membelah udara ya, kecepatannya menjadi di atas torak saja kita sebut P2, di bawah kita sebut P1. Nah, begitu juga dengan di sayap. Di sayap ini berarti ini sayap depan, kiri kanan, ini torak P2. Ini ke bawah ya kita sebut P1. Nah, di belakang juga sama ya. Di belakang juga sama. Nah, kalau misalkan pesawat lagi terbang, lagi habis keluar lintasan pacu, maka nanti ini tekanan di sini lebih besar dibanding dengan tekanan yang di depan ya. Di depan maksudnya ke ini nih ke bawah ya, lebih besar di belakang karena pesawat lagi naik gitu ya. Oke. Nah, sedangkan yang bawah pesawat itu lagi turun, maka tekanan yang ada di sayap depan itu atasnya lebih besar dibanding dengan yang bawah gitu ya. Ini taruh saja kita sebut P2, kemudian di bawah itu ada tekanan kita sebut P1. Alirannya juga sama. Di sini kecepatan alirannya adalah P2, kemudian di bawah kecepatan alirannya P1 ya. Oke. Nah, sedangkan antara ketinggian ekor dengan ketinggian antara kepala pesawat itu tidak terlalu tinggi ya. Jadi tidak ada perbedaan signifikan ya. Oke. Lanjut ke pembahasan. Nah, kita gunakan untuk menghitung tekanan ya antara sayap ya. Ini kita punya rumus Bernoulli ya. P1 rho GH1 ya ditambah setengah rho V kuadrat 1. Kemudian di sini P2 ditambah rho GH2 ya ditambah setengah rho V kuadrat yang kedua. Nah, perhatikan ya. Karena ketinggiannya dianggap ideal atau sama lah gitu ya, maka H1 sama dengan H2. Sehingga nanti rho GH1 dengan rho GH2 itu dianggap sama ya. Maka nanti ini diselisihkan akan 0 ya. Jadi persamaan atas diganti menjadi setengah rho V kuadrat yang ke-1 itu sama dengan V2 ditambah
setengah rho P kuadrat yang kedua ya. Nah, ini berarti pindah ke kanan ya, ini pindah ke kiri ruasnya. P1 dikurangi P2 sama dengan, nah ini setengah rho Pi kuadrat 2 dikurangi setengah rho Pi kuadrat yang 1 ya. Oke, nah ini kita sebut delta P. Delta P itu perbedaan tekanan ya. Nah ini setengah rho kurung Pi kuadrat 2 dikurangi Pi kuadrat 1. Oke, nah ini kita dapat perbedaan tekanan ya. Ingat nih, ketika kecepatan besar, maka tekanan akan kecil. Begitu sebaliknya, jika kecepatan kecil, maka tekanan akan besar. Ya. Nah, seperti ini ya. Ketika kecepatan P1 kecil sekali ya, kecil sekali. Nah, jadi ketika P1 kecil sekali, maka tekanan 1 besar ya. Nah, begitu juga dengan P2 besar, maka P kedua itu kecil sekali. Nah, nanti di situ ada gaya angkat pesawat. Nah, perbedaan tekanannya memenuhi delta P sama dengan setengah rho Pi kuadrat 2 dikurangi Pi kuadrat 1. Dengan catatan nanti rho itu massa jenis udara. Ya, massa jenis udara. Nah, jenis udara yang mana? Jenis udara yang dilewati pesawat. Ya. Nah, makanya pesawat itu ketika terbang ya, terbang normal itu tidak rata-rata saja ya, tidak mendatar terus dia turun naik ya. Kenapa? Turun naik karena di sini pesawat itu melewati udara dengan kerapatan yang berbeda-beda, tidak sama ya. Ketika udaranya rapat ya, kerapatannya tinggi, maka pesawat naik gitu ya. Nah, kayak gaya angkatnya besar. Nah, ketika rapat udaranya kecil, misalkan pesawat itu akan turun ya, turun. Jadi nanti dia terbangnya ya kayak di jalan darat aja gitu ya, turun naik gitu ya. Karena di situ berpengaruh massa jenis udara yang dilewati ya. Oke. Tuh. Ini kilogram per meter kubik ya. Nah, sedangkan P1 itu kecepatan udara di bawah sayap ya, P2 kecepatan udara di atas sayap. Gitu ya. Oke. Nah, itu rumus yang diturunkan untuk mencari perbedaan tekanan. Nah, sekarang perbedaan tekanan ini digunakan untuk mengangkat beban, gitu ya. Ya. Nah, lanjut ke pembahasan. Ya. Nah, di sini gaya angkat. Ketika sebuah pesawat terbang ya, normal, maka di situ ada gaya angkat, gaya angkat pesawat ya. Nah, Nah, ini taruh saja nih. Ketika pesawat ini misalkan terbang, ini kecepatannya dibagi dua ya, P2, yang ini P1 ya. Nah, di bawah sayap juga sama, ini P1 ya. Ini di atas kita sebut P2 ya. Nah, nanti ada gaya angkat pesawat ya, sebesar F ya. Nah, di sini juga sama, gaya angkat pesawat F ya. Nah, nanti F total. Nah, dari mana? Dari sini. Bahwa F itu sama dengan perkalian antara tekanan dan luas sayap. Luas ya, luas darah aja, luas ya, satuan luas ya. Nah, di sini karena gaya angkat pesawat ya udah yang tadi delta P kalikan A ya. Nah, F itu di sininya itu kan setengah rho ya, rho dalam kurung Pi kuadrat 2 dikurangi Pi kuadrat 1 kalikan A ya. Nah, sehingga nanti gaya angkat pesawat itu setengah rho kali A dalam kurung Pi kuadrat 2 dikurangi Pi kuadrat 1 ya. Nah, nanti di sini A itu berarti luas sayap pesawat. Luas sayap pesawat. Ya, nanti diimbangi dengan kecepatan pesawat sendiri. Diimbangi dengan kecepatan pesawat sendiri ya. Oke. Nah, kemudian gaya angkatnya juga bergantung pada kecepatan udara di atas dan di bawah sayap pesawat tersebut ya. Nah, oke. Nah, sedangkan fungsi untuk mesin sendiri itu untuk menimbulkan gaya angkat juga ya, gitu ya. Nah, maka untuk pesawat-pesawat yang besar supaya bisa take off, nah maka memerlukan lintasan runway ya, runway yang panjang gitu ya, wing gitu kan. Itu harus di atas 1 kilometer ya lintasannya. Ya. Nah, nah, nanti di sini gaya angkat pesawatnya kita sebut F. Ya. F itu gaya angkat pesawat ya. Untuk rumus ini ya, gaya angkat pesawat ya. Ya.
ya, Newton. Nah, kemudian ini A-nya itu luas sayap ya. Luas, luas ya, sayap ya. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana badannya? Badannya pengaruh nggak? Pengaruh juga gitu ya. Nah, kemungkinan badannya juga dihitung ya, dihitung. Oke. Nah, di belakang di sini ada ekor pesawat. Nah, di sini juga ada apa? Ada sayap otomat ya, bisa membelokkan pesawat. Nah, kemudian bisa eh, belok kiri, bisa belok kanan itu ya. Nah, ingat pesawat itu tidak melakukan belok kanan dan belok kiri seperti mobil di apa di jalan aspal ya, tidak. Ya. Tapi gerakannya mirip apa namanya? Diatur ya, diatur aja. Nah, nanti tolong minta penjelasan bagaimana pesawat itu bisa pesawat komersil ya, bukan pesawat tempur ya. Pesawat komersil ke bagaimana gerakan untuk membeloknya gitu, membelok ke arah suatu titik gitu ya. Tolong minta penjelasannya ke guru kalian masing-masing di kelas. Oke, oke. Nah, kita udah punya rumus gaya angkat pesawat dan perbedaan tekanan di antara sayap ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, saya tampilkan sebuah soal ya. Sebuah pesawat luas total sayapnya sekitar 15 meter. Pada saat terbang, kecepatan udara di atas dan di bawah sayap sekitar 60 dan 40 meter per detik. Itu gaya angkat pesawat itu jika massa jenis udara rata-rata 1,4. Oke. Kita bahas ya. Kita bahas. Nah, nanti di sini ada luas pesawat. Luas sayap pesawat, sorry. Luas sayap pesawat 15 meter persegi. Kemudian kecepatan yang besar kita sebut V2 ya, 60 meter per sekon. Kemudian kecepatan yang kecil itu taruh saja V1 ini 40 meter per sekon. Nah, kecepatan apa rata-rata density udara ya, kerapatan ini 1,4 kilogram per meter kubik ya. Nah, sehingga kita akan mencarinya. Berapa sih? Nah, gunakan lebih langsung aja. Setengah rho kali A kurung pi kuadrat 2 dikurangi pi kuadrat 1. Oke, ini masukkan setengah kalikan 1,4. Nah, A-nya di situ 15. Kurung ini 60 kuadrat langsung aja 3.600 ya dikurangi 40 kuadrat berarti 1.600 ya. Kurung. Nah, ini berarti 0,7 kalikan 15 ya. Ya. Ini 3.600 dikurangi 1.600 itu 2.000 ya. 2.000. Nah, berarti 2.000 kali 15 nya udah 30.000 ya. Udah 30.000. Nah, berarti 3 ini 30 ya. 30 kali 0,7 berarti 21. Berarti 20 itu gaya angkatnya 21.000 ya. Newton itu ya. Nah, itu lagi ya. Ya, benar nah. Oke. 21.000 Newton. Itu gaya angkat sayap pesawat. Oke. Itu ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal yang kedua, kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat diperkirakan 80. Kecepatan aliran udara di bawah sayap pesawat supaya perbedaan tekanan di bawah dan di atas sayap 150, anggap massa jenis 1,2 adalah berapa gitu ya. Oke. Berapa gitu ya. Oke. Jadi ini harus mencari kecepatan di bawah sayap ya. Oke. Tuh. Kita bahasnya. Nah, kita bahas. Nah, di sini ada delta V ya. Delta V itu 150 Newton per meter kuadrat. Kemudian massa jenis udara Rho itu 1,2 ya, kilogram per meter kubik. Kemudian kecepatan di atas sayap dp2 itu 80 meter per sekon. Kemudian ditanyakan berapa kecepatan satunya, gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini delta V sama dengan setengah kali rho kurung pi kuadrat 2 dikurangi pi kuadrat 1 ya. Nah, delta P-nya di situ 150. Ini setengah kalikan 1,2 ya. Kurung pi2-nya di situ 80 berarti 6.400 aja langsung ya. 6.400 kemudian dikurangi pi 1 kuadrat ya. Oke. Nah,
Ini 150 kali 2 atau begini. Ini 150 sama dengan ini 0,6 ya. 0,6 ini 6.400 ya dikurangi pi kuadrat 1 ya. Oke. 150 dibagi dengan 0,6 berarti kan 1.500 ya. 150 dibagi 0,6 aja, tulis aja dulu ya. Ini 6.400 dikurangi pi kuadrat ya. Oke, nanti diperoleh. Nah, 150 bagi 0,6 berarti kan 15 bagi 6 aja udah 150 aja udah 25 ya. 25. Ya, berarti 250. Nah, berarti pi 1 kuadrat sama dengan 6.400 ditambah ya. Taruh dulu, bukan ditambah. Dikurangi ya, sorry. Ya, dikurangi itu 250 ya, 250. Nah, ini pi 1. Maka pi 1 sama dengan akar dari 6.000 ya, 6.150 ya. Oke. 6.150 ya. Oke. Nah, berapa? Nggak tahu nih. Pakai akar aja. Nah, yang penting nilainya segitu, 6.150. Jangan memaksakan untuk di akar ya, kecuali misalkan pakai kalkulator. Oke. 61 aja berarti udah 7 lebih ya itu ya. 70-an lebih. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, soal nomor 3. Sebuah pesawat luas total sayapnya 25 ya. Kemudian pada saat terbang kecepatan udara di atas dan di bawah sayap 60 dan 40. Hitung massa jenis udara ya. Saat itu rata-rata nih jika gaya angkat pesawat sekitar 40.000 Newton. Oke. Kita bahas. Mau diketahui juga boleh, enggak juga nggak masalah ya. Kalau sudah tahu langsung. Tapi kalau belum tahu ke sini dulu. F sama dengan 40.000 ya. 40.000 Newton. Kemudian luas sayap pesawat itu 25 meter persegi. Kemudian kecepatan 2 itu 60 per sekon. Kemudian satunya itu 40 meter per sekon ya. Ditanyakan massa jenisnya berapa ya. Nah, kita pakai ini M sama dengan setengah ya. Rho kali A kurung pi kuadrat 2 dikurangi pi kuadrat 1 ya. Nah, ini masukkan aja 40.000 ya. Sama dengan, nah di sini setengah kali berapa? Kali rho ya. Kali rho, kemudian kali 25 kurung. Nah, 60 kuadrat berarti 3.600 ya. Dikurangi 1.600 ya. Nah, ini berarti 2.000 kan? Nah, ini berarti 40.000. Ini setengah kalikan 25. Nah, ini berapa? 2.000 ya, kali 2.000. Ya. Nah, catat aja dengan ini. Nah, rho-nya berarti kan 25.000 ya. Maka 25.000 rho sama dengan 40.000 ya. Nah, 40.000 ya. Ngerti ya? Coret nih. Nah, gitu ya. Nah, udah jelas. Maka massa jenisnya itu 40 per 25. Nah, kalau dibagi 5 berapa? 8 dibagi 5 ya. Berapa? 1,6 ya. 1,6 kilogram meter per kilogram apa tadi? Sorry. Kilogram per meter kubik ya. Nah, gitu. Ya, itu soal nomor 3 ya. Gaya angkat pesawat. Mudah-mudahan dengan temanya 30 soal ini kalian memahami dan mampu mengaplikasikan konsep atau rumus ke dalam perhitungan untuk soal-soal yang sejenis. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Nah, ini masih yang tadi ya. Masih yang tadi. Hampir mirip ya. Nah, ini tipe. Ketika sebuah pesawat kecil terbang normal, besar kecepatan aliran udara di bagian bawah 60, perbedaan tekanan dan di atas dan di bawah sayap saat itu 4.900. Berapakah kecepatan aliran udara di bagian atas sayap? Gitu ya. Oke. Ini hampir mirip-mirip aja tadi ya dengan soal-soal yang tadi. Nah, kalian boleh langsung mengerjakannya seperti ini ya. Oke. Nah, di sini berarti perbedaan tekanan delta P itu bukan A ya, delta P sama dengan setengah rho ya. Setengah rho
kurung ya pi kuadrat 2 dikurangi pi kuadrat 1 ya. Ini 4.900 ya. Nah, kemudian ini setengah kalikan 1,4 ya. Oke, kurung. Nah, ini berarti ditanyakan pi 2 dikurangi 60 kuadrat berarti 3.600 ya. Oke. Ini berarti 4.900 sama dengan, nah ini 0,7. Ini pi kuadrat 2 dikurangi 3.600 ya. Nah, oke. Nah, 49 dibagi 0,7 itu sama saja dengan 7.000 ya. 7.000 ya. Ngerti nggak? 49 kan bagi 7 kan 7. Nah, berarti 49 bagi 0,7 kan berarti 70. 70 kalikan 100 berarti 7.000 gitu ya. Nah, pi2 kuadrat dikurangi 3.600. Maka nanti pi2 kuadrat sama dengan 7.000 ya ditambah 3.600. Nah, nanti hasilnya pi kuadrat sama dengan akar dari 10.000. 10.600 ya. 600 gitu ya. Akar ya. Meter per sekon. Kalau mau disederhanakan boleh ya. Itu berarti 10 akar 106 ya meter per sekon. Udah cukup sini juga udah benar ya. Kalau esai udah benar sini. Oke. Itu soal nomor 4 ya. Mudah-mudahan kalian itu semakin mengerti ya. Oke. Soal nomor 5 ya. Ini hampir mirip-mirip aja dengan ini. Ya. Itu perbedaan tekanan gaya dan gaya angkat pesawat. Oke, langsung aja ya. Langsung. Kita cari dulu perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan berarti tinggal delta P sama berapa ya? Maka delta P sama dengan setengah rho kurung pi kuadrat 2 dikurangi pi kuadrat 1 ya. Ini berarti setengah kalikan massa jenisnya di situ 1,4 kurung pi 2-nya di situ 50 berarti 2.500 ya. Dikurangi 40 kuadrat berarti 1.600 ya. Oke. Ini berarti 0,7. Nah, ini 2.500 dikurangi 1.600. Berapa ya? Oke. Nanti berapa hasilnya? Oke. Oke. Nanti hasilnya itu 900, gampang nih. Gampang sekali. Oke. Nah, itu perbedaan tekanannya berarti tinggal 0,7 kali 900 ya. Berarti 630 ya. 630 apa? Newton per meter kuadrat. Nah, ditanyakan gaya angkatnya berapa gitu. Nah, gaya angkatnya berarti tinggal F sama dengan delta V kalikan AE gitu ya. Nah, ini berarti 630 dikalikan 60 ya. Nah, jelas ini pengaruh besar itu apa? Luas sayap pesawat pengaruh besar ya. Ya. Nah, ini 37.800 ya. 37.800 ya Newton ya. Itu untuk pesawat ini termasuk pesawat-pesawat kecil ya. 37.800 apa? Newton itu gaya angkatnya. Nah, sedangkan untuk pesawat tempur sekelas Sukhoi 35 itu udah 30 tonan ya. 30 tonan. Kalau misalkan pesawat-pesawat komersil yang isinya apa 500 orang, 800 atau 1.000 orang itu lebih besar lagi dan bebannya juga beban pesawat sendiri itu ratusan ton gitu ya. Oke, maka kalau kalian ingin mengerti tentang pesawat silakan jurusannya teknik penerbangan gitu ya. Oke, 5 buah soal ya tentang gaya angkat pesawat dan perbedaan tekanan ya antara sayap-sayap pesawat. Ya. Next video kita akan melatih soal-soal fluida dinamik ya.